Saya juga kaget kemarin waktu ngajar misalkan di prodi di salah satu prodi di fakultas yang mahasiswanya sedikit seperti Suludin itu ternyata ada yang dari Papua, ada yang dari Medan. Saya kira sudah sangat merata. Saya cek ternyata 35 provinsi ada semua. Dosen-dosen kami itu muda-muda. Jadi kami itu merekrut dosen muda tahun 2018 ya. Itu untuk yang Fakultas Sains dan Teknologi saja itu 85 dosen. Yang saya kira kita hampir 10 tahun ini mengembangkan besar-besaran ya semua sarana itu. Jadi alhamdulillah kita punya integrated laboratory yang terbaik hari ini saya kira di PTKN seluruh Indonesia. Jadi bakat dan minat mahasiswa di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang pengembangan kewirausahaan itu kita fasilitasi sehingga mereka itu tidak hanya belajar secara akademik di Fakultas Sains dan Teknologi, tapi mereka bisa belajar terkait dengan life skills, keterampilan hidup. Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Faisal Afan dalam Tribun Forum. Nah, saat ini saya sedang berada di UIN Wali Songo, Semarang. Kami akan membicarakan tentang penerimaan mahasiswa baru, jalur pendaftaran, serta jurusan apa saja sih yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo. Saya sekarang sudah ditemani dengan Prof. Muksin Jamil MAG selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Wali Songo. Dan sebelahnya ada Prof. Musa Hadi, ya Pak, betul. Ya. Prof. Musa Hadi MAG sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo. Ya, mungkin yang pertama bisa ke Prof. Muksin. Prof. Muksin dulu. Bisa dijelaskan Prof bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru yang ada di UIN Wali Songo? Oke, makasih Tribuners yang saya hormati. Ada sistem yang harus dipahami oleh masyarakat pendaftar UIN Wali Songo Semarang. Yang pertama, sistem dari segi infrastruktur layanannya adalah melalui sistem online. Hampir seluruh proses penerimaan mahasiswa baru dari keseluruhan jalur melalui online system. Di dalamnya tentu ada jalur yang berbeda. Satu jalur pada prodi-prodi yang di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang kedua, prodi-prodi yang ada dalam pembinaan Kementerian Agama. Nah, dua-duanya meskipun dalam jalur yang berbeda atau jalur pembinaan yang berbeda, tapi dilakukan melalui online system. Oleh karena itu, para masyarakat, para calon pendaftar harus paham betul sekarang sudah tidak ada lagi cara-cara konvensional datang di kampus, kemudian minta form, enggak seperti itu, tapi semuanya melalui online system yang kita miliki, sehingga lebih mudah masyarakat untuk menggunakan layanan penerimaan mahasiswa baru. Oke. Lalu untuk jalur pendaftaran apa saja, Prof, yang tersedia? Kita memiliki 5 jalur penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama adalah jalur seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi atau kita kenal dengan SNBP ya. Seleksi nasional berbasis prestasi. Itu adalah seleksi nasional melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi mereka-mereka yang memiliki prestasi akademik yang bagus bisa mendaftar melalui jalur itu. Yang kedua adalah seleksi nasional berbasis tes. Sama masih di Kemendikbud. Dua jalur ini digunakan untuk prodi-prodi Social Science Humanities dan Sains Teknologi. Ini di dua jalur penerimaan itu yang di bawah koordinasi Kemendikbud. Yang ketiga ada yang namanya seleksi nasional SNPTN ya, seleksi nasional perguruan tinggi negeri. Itu menggunakan seleksi prestasi juga, tapi di bawah Kementerian Agama, terutama bagi mereka yang memang berminat masuk pada prodi-prodi Islamic Studies ya. Jadi Suludin, Tarbiyah, Syariah, kemudian dakwah. Kalau yang tadi yang di Kemendikbud itu kebanyakan prodi-prodi yang ada di
prodi kesehatan dan gizi, ada di sains dan teknologi, ada di Visipol, tapi sebagian juga ada di FEBI dan ada di syariah dan hukum. Nah, itu saya kira yang di prodi-prodi itu. Kemudian yang keempat adalah seleksi nasional melalui jalur ujian masuk perguruan tinggi Islam Negeri UMPT KIN, yang itu adalah jalur tes pada Kementerian Agama. Nah, yang terakhir ada yang namanya jalur mandiri, yang diperuntukkan bagi prodi-prodi yang ada di UIN Wali Songo semuanya, prodi apa saja, dan itu pun dibagi menjadi dua, ada jalur mandiri prestasi dan ada jalur mandiri reguler. Prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Akademik misalkan melalui raport dengan standar tertentu dengan grade tertentu, atau pada sekolah-sekolah yang memang unggulan ya. Dan kita punya program kerjasama, itu bisa melalui jalur prestasi akademik. Yang non akademik bagi mereka siswa yang memiliki prestasi seperti olahraga, seni, itu bisa masuk melalui jalur mandiri prestasi non akademik. Jadi ada 5 jalur, Mas. Jadi ada SNBP, SNBT, SNPTN, UMPT KIN, dan jalur mandiri. Jadi kalau misal tidak satu, ada yang lainnya bisa ya, Pak? Tapi sekarang begitu diterima di jalur tertentu, itu di-lock, tidak bisa mengikuti jalur yang lain. Oh, gitu. Untuk memberi kesempatan pada yang lain. Oh, iya. Nah, kalau yang pinter pindah-pindah kan menutup kemungkinan yang lain yang pengen mendaftar juga kan. Nah, sekarang yang sudah di SNBP, di-lock di situ dia bisa ikut SNBT. Oh, gitu. Di-lock di situ dia bisa ikut jalur mandiri. Sekarang udah begitu. Oke, baik. Nah, untuk Prof. Musa Hadi, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo, bisa dijelaskan Prof mengenai jurusan-jurusan Saintek yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo? Iya, terima kasih Tribuners yang keren-keren dan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jadi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang ini memiliki 10 program studi. Jadi yang pertama itu program studi matematika murni, fisika murni, biologi murni, kimia murni. Itu sudah 4 ya. Kemudian pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan biologi. Ada 8 sudah. Yang 2 lagi teknik lingkungan dan teknik informatika. Banyak sekali ya, Prof. Ya, alhamdulillah, prodinya banyak. Dari sekian 10 jurusan itu, mahasiswa yang paling banyak di mana, Prof? Mahasiswa yang paling banyak untuk sekarang ini TI, teknologi informasi. Artinya yang masuk ke sama, kemudian yang teknik lingkungan. Bagaimana prospek untuk karir bagi lulusan jurusan Fakultas Saintek ini, Prof? Ya, jadi begini ya. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang itu karena kita bagian dari UIN Wali Songo, itu memiliki paradigma pengembangan ilmu yang kita sebut sebagai Unity of Sciences, kesatuan ilmu pengetahuan, atau dalam bahasa Arabnya Wahdatul Ulum. Ya, kita di Fakultas Sains dan Teknologi menerapkan 3 strategi. Yang 3 strategi ini membuat lulusan kami itu tentu berbeda. Sama-sama kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi di perguruan tinggi umum yang lain, dengan di kami itu berbeda. Perbedaannya karena kami menerapkan 3 strategi itu. Yang pertama adalah spiritualisasi ilmu-ilmu modern, sains dan teknologi. Dalam pembelajaran di Fakultas Sains dan Teknologi itu kita mencoba untuk melakukan spiritualisasi, mengaitkan sains dan teknologi itu dengan spiritualitas. Yang kedua adalah humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Jadi studi-studi keislaman atau dirosah Islamiyah itu strategi kita adalah kita coba dekatkan dengan realitas dan realitas kemanusiaan kita.
Sehingga meskipun doktrin-doktrin keislaman itu berasal dari Timur Tengah, karena Islam itu kan lahir di Timur Tengah. Iya. Tapi kita mencoba untuk bagaimana memberikan sentuhan lokalitas itu di UIN Wali Songo Semarang dalam pembelajarannya. Dan strategi yang ketiga itu adalah revitalisasi local wisdom. Artinya apa? Ya kita berusaha untuk mendekatkan kajian-kajian terkait dengan sains dan teknologi itu dengan lokalitas kita. Itu lokalitas kita. Sehingga produk-produk dari Fakultas Sains dan Teknologi, para alumninya itu nanti memiliki kekhasan. Dan itu adalah uniqueness kita. Iya, baik. Tadi kan Prof. Muksin juga sempat menjelaskan terkait jalur-jalur penerimaan mahasiswa. Sedangkan untuk di Fakultas Teknik dan Fakultas Sains dan Teknik sendiri, apakah ada syarat khusus, Prof, untuk bisa masuk ke jurusan-jurusan yang ada di fakultas itu? Ya sama dengan yang lain-lain ya. Karena kita ini kan sesungguhnya sebagai universitas kita memiliki secara software daftar itu kan kita menggunakan softwarenya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada level support fasilitasi sarana prasarana dan policy pengembangannya itu memang ada di Kementerian Agama. Sehingga syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh gitu. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada syarat khusus. Syarat khusus pun tidak ada ya, Pak. Tentu kan yang paling penting adalah bahwa untuk yang sains dan teknologi itu tentu mereka-mereka yang memang memiliki basis latar belakang dari lulusan di level pendidikan sekolah menengah umumnya. Itu kan yang kira-kira itu nanti dia memang bisa kompatibel dengan kurikulum yang kurikulum sains itu misalnya. Kalau kita berasal dari program di sekolah menengah IPS itu atau IPA ya, gitu itu tentu akan agak kesulitan kan gitu. Nah, seperti itu saya rasa. Baik. Kembali ke Prof. Muksin. Adakah kebijakan khusus, Prof, bagi calon mahasiswa dari daerah terpencil atau kurang mampu dalam proses penerimaan mahasiswa baru? Ada kan untuk kebijakan nasional ya. Jadi saya kira pada setiap jalur penerimaan itu ada syarat khusus, terutama melalui penambahan nilai bagi anak-anak, bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah terbelakang, tertinggal itu ya, di tingkat T itu. Memang diberi perhatian khusus, diafirmasi. Jadi poinnya ada penambahan dari nilai dari daerah-daerah itu. Jadi memang kita punya kebijakan nasional begitu. Maka pada semua jalur kita gunakan afirmasi itu. Itu dibatasi kuota nggak, Prof? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Bebas ya? Bebas, nyatanya juga persebarannya juga masih sedikit kok, belum terlalu signifikan. Karena orang rata-rata dengan pertimbangan ekonomi ya mengambilnya di daerahnya masing-masing. Rata-rata gitu. Tapi banyak nggak sih, Prof, yang dari luar? Sekarang hampir semua provinsi kita punya ya. Jadi meskipun 5-3 gitu semua fakultas saya kira ada dimasuki oleh anak-anak yang dari daerah di luar Jawa itu. Saya juga kaget kemarin waktu ngajar misalkan di prodi, di salah satu prodi di fakultas yang mahasiswanya sedikit seperti Suludin itu ternyata ada yang dari Papua, ada dari Medan. Saya kira sudah sangat merata. Saya cek ternyata 35 provinsi ada semua. Ada semua ya, Prof ya. Oke, baik. Lalu untuk memastikan kualitas akademik dari mahasiswa yang diterima melalui jalur-jalur pendaftaran itu seperti apa? Ya, kita untuk penjaminan mutu kan diawali dari rekrutmen ya. Jadi rekrutmen yang bermutu, berkualitas tentu akan menjadi salah satu standar awal dari jaminan mutu bagi calon-calon mahasiswa itu. Oleh karena itu pada sistem penerimaan mahasiswa baru kita pada semua jenjang itu kita kontrol betul kualitasnya. Misalkan pada jalur tes itu kita mengembangkan model tes yang terus disesuaikan dengan
perubahan-perubahan terkini dari ilmu mengenai evaluasi dalam dunia pendidikan. Saya kira sekarang sudah terus dikembangkan. Jadi diawali dari penjaminan mutu pada proses rekrutmen mahasiswa baru. Yang kedua, setelah masuk tentu kita juga melakukan proses perbaikan dan pengembangan kurikulum yang dikembangkan tentu berdasarkan visi ilmu pengetahuan yang kita kembangkan. Yang pertama, yang kedua adalah lingkungan sosio-kultural dan sosio-teknologis yang berubah. Jadi kita melihat situasi-situasi sosial, kultural, teknologi yang berkembang, lalu kita adopsi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang tak kalah penting itu adalah regulasi. Kemudian yang lain dinamika dunia usaha dan dunia industri kan, DUDI kita kenal itu. Ya, saya kira juga dipertimbangkan sebagai bagian dari salah kita merekonstruksi kurikulum. Jadi yang kedua kurikulum. Yang ketiga adalah pada proses implementasi kurikulum. Bagaimana sih kurikulum yang sudah desain bagus itu betul-betul dilaksanakan oleh para dosen. Nah tentu ini ditopang oleh faktor yang keempat, yaitu sarana dan prasarana. Jadi sarana pembelajaran, ada ruang kelas, ada laboratorium, ada perpustakaan, ada teknologi pembelajaran. Yang saya kira kita hampir 10 tahun ini mengembangkan besar-besaran ya semua sarana itu. Jadi alhamdulillah kita punya integrated laboratorium yang terbaik hari ini saya kira di PTKN seluruh Indonesia karena ini Pak Musa kebetulan ketua atau PIU atau dalam proyek Islamic Development Bank yang berhasil membangun laboratorium yang terbaik. Yang kedua perpustakaan kita juga alhamdulillah sangat bagus. Yang kesini orang ketika mengunjungi ya kaget ya. Jadi sudah bertransformasi luar biasa. Kemudian kelas-kelas kita ya terus menerus bertambah dan tentu standarnya juga kita tingkatkan, apalagi kelas yang dibiayai atas biaya Islamic Development Bank. Kita juga punya observatorium, planetarium, saya itu jadi salah satu sarana pendidikan kita. Jadi itu ya. Kemudian yang terakhir dalam rangka mengontrol itu semua tentu adalah proses penjaminan mutu internal yang terus kita tingkatkan. Jadi proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir dikontrol melalui sistem penjaminan mutu internal. Saya kira itu cara kita memastikan mahasiswa yang datang dari berbagai jalur itu memenuhi standar yang sama dan bisa menghasilkan output yang berkualitas. Kalau mengelola kuota yang tersedia di pendaftaran seperti apa, Prof? Ya tentu kita pertama kalau kita penerimaan mahasiswa baru kita menetapkan kuota dulu. Ya, kuotanya berapa? Taruhlah kalau tahun ini 5.500 ya. Kemudian kita bagi-bagi sesuai dengan ketentuan kuota yang ada 30 40 ya. Kecuali jadi kita itu persebarannya gini Mas. Untuk jalur SMPP itu 30%, yang SPPT itu 40%. Jalur mandirinya untuk yang perguruan tinggi non BLU, non PTB dan PTB itu 30. Tapi kalau yang yang PTB bisa 50%. Nah, kuota itu dibagi-bagi begitu dalam sistem kita. Nah, kemudian kita lihat apakah yang 30% pada setiap jalur itu, yang 30% pada penerimaan pertama terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi berarti close. Kalau tidak terpenuhi berarti ditambahkan pada jalur berikutnya secara otomatis by sistem. Kecuali kita mengusulkan perubahan. Jadi kalau ada jalur pertama tidak terpenuhi kuotanya, prodi tertentu misalkan prodi X ya, maka dia akan ditambahkan pada jalur berikutnya secara otomatis. Baik. Nah, kemudian kecuali kita mengusulkan penambahan di luar kuota yang sudah kita tetapkan, maka ada usulan kuota baru yang harus ditangani rektor. Terus sampai jalur mandiri sehingga semuanya bisa terpenuhi. Gitu. Jadi ditambahkan atau merubah kuota terus begitu caranya. Baik. Kembali ke Prof. Musa Hadi, adakah program magang atau kerjasama Prof industri di dalam negeri atau luar negeri dari fakultas? Ya tentu, karena memang Fakultas Sains dan Teknologi itu lebih konkret ya, karena kita prodi-prodinya kan memang prodi-prodi yang selama ini berhubungan secara real dengan kebutuhan masyarakat dalam konteks pengembangan industri, dalam konteks penyediaan SDM di berbagai lini dan berbagai level ya, berbagai bidang ya, terutama menyangkut teknik lingkungan gitu misalnya ya. Nah, kita kan mengembangkan proses pembelajaran yang mau tidak mau kita harus
memagangkan mereka sehingga mereka memiliki pengalaman praktis dalam konteks teknik lingkungan itu. Teknik informatika juga seperti itu ya. Yeah. Kita punya komitmen linkage dengan dunia usaha dan dunia industri itu kita bangun sedemikian rupa, dan pemagangan itu menjadi sesuatu yang bersifat mutlak. Dan network kita itu bukan di dalam negeri saja. Network kita ini di berbagai negara. Secara keseluruhan UIN Wali Songo itu termasuk di dalamnya adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Itu mengembangkan network kerjasama untuk student mobility gitu, untuk kolaborasi riset, bukan hanya pada level dosen, tapi level mahasiswa, kemudian kuliah praktikum, kuliah kerja lapangan, itu di beberapa lembaga, di universitas, di luar negeri. Dan bahkan kita memiliki prestasi-prestasi yang memang menurut saya sangat layak untuk diapresiasi ya. Misalnya yang terkait dengan Olimpiade Sains dan Teknologi di berbagai negara, di Korea Selatan, di Malaysia, di Turki. Gitu. Dan yang seperti ini tentu membuat kita cukup berbangga karena Fakultas Sains dan Teknologi ini kan belum lama ya. Belum lama, sebagai mungkin salah satu 3 dari fakultas bungsu lah yang di belakang. Tapi prestasi-prestasinya saya rasa cukup membanggakan. Kita memiliki fasilitas perkuliahan itu dengan gedung kuliah yang sangat representatif, dibangun dengan support dari Islamic Development Bank yang saya rasa dari sisi kualitas dan standar bangunannya itu bertaraf internasional ya. Tadi saya rasa memang Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang ini memang layak untuk menjadi destinasi tujuan dari teman-teman para lulusan madrasah aliyah, lulusan sekolah menengah atas, SMK gitu, untuk belajar di Fakultas Sains dan Teknologi dengan pilihan prodi yang banyak itu tadi 10 itu. Kalau untuk menjaga kualitas pembelajaran, apa Prof yang dikuatkan, mungkin dosennya atau seperti apa? Iya, dosen-dosen kami itu muda-muda. Jadi kami itu merekrut dosen muda tahun 2018 ya. 2018. Itu untuk yang Fakultas Sains dan Teknologi saja itu 85 dosen. 85 dosen. Muda-muda, dan mereka kita pilih secara nasional. Banyak yang alumni luar negeri, Australia, banyak yang mereka studi lanjut di Inggris, di Jepang, di Korea Selatan, di India, termasuk di Malaysia dan seterusnya, itu banyak sekali. Mereka-mereka saya rasa menjadi potensi yang sangat besar untuk proses pembelajaran itu berkualitas, karena mereka adalah alumni-alumni dari perguruan tinggi berkualitas. Jadi mereka dididik di lembaga-lembaga dan universitas yang berkualitas. Nah, yang kedua tentu fasilitasi pembelajaran itu. Fasilitas pembelajarannya luar biasa. Dari ruang kuliah, kemudian laboratorium yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 1 itu bisa dicek itu. Laboratorium kami itu laboratorium terintegrasi itu yang luar biasa dari si fasilitas. Bahkan kolega-kolega kami di universitas lain itu agak setengah percaya kok ternyata di UIN Wali Songo Semarang itu justru labnya itu lebih lengkap dan lebih modern gitu, karena kita proses pengadaannya itu yang terbaru dan yang terbaik di eranya gitu. Oke, baik. Kembali ke Prof Muksin, apakah ada program beasiswa Prof untuk mahasiswa baru yang masuk ke UIN Wali Songo? Kita menyediakan banyak beasiswa ya. Dari satu tentu ada KIP yang diperuntukkan bagi teman-teman yang kurang beruntung dari latar belakang ekonomi keluarga, bisa mengakses ini semua. Yang pertama. Yang kedua,
ada juga beasiswa yang disediakan dari partner seperti perbankan, ya, BI misalkan itu ada beasiswa dari Basnas. Ya. Nah, kemudian kita juga menyediakan beasiswa prestasi melalui mekanisme pembiayaan BLU yang itu bagi mahasiswa berprestasi tadi, mandiri prestasi. Jadi skema beasiswa sangat banyak. Silakan mahasiswa bisa berkompetisi di situ, yang eligible bisa memperoleh gitu ya. Jadi banyak skema beasiswa yang kita sediakan. Oke, baik. Ya. Selain beasiswa yang juga ada LPDP, ingat bagi yang S2 LPDP ya, melalui mekanisme beasiswa BIP. Nah, bahkan kita juga sedang mengembangkan co-funding dengan berbagai perguruan tinggi di dunia, di Eropa dan di Cina. Alhamdulillah tahun ini saja kita menyediakan untuk S2 10 beasiswa, lalu untuk S2 di luar negeri, di Cina co-funding. Kemudian kalau yang LPDP otomatis bagi setiap perguruan tinggi yang masuk dalam list LPDP bisa full scholarship ya. Oke, baik. Untuk menarik mahasiswa itu, Prof, kira-kira strategi apa yang dijalankan oleh UIN Wali Songo sejauh ini gitu? Yang pertama tentu strategi yang harus dipenuhi adalah menjamin keseluruhan proses layanan akademik dan non akademik di UIN Wali Songo Semarang itu berkualitas, sehingga melalui layanan berkualitas seluruh orang yang pernah kita layani menjadi juru bicara kita untuk membicarakan hal-hal positif dan baik di UIN Wali Songo. Yang kedua, yang tak kalah penting itu adalah komunikasi melalui berbagai jalur ya, melalui berbagai strategi langsung maupun tidak langsung. Yang langsung misalkan kita melalui sosialisasi oleh panitia penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan di berbagai daerah. Yang komunikasi tidak langsung tentu kita melalui proses KKN, kuliah kerja nyata, kerjasama dengan berbagai pihak. Itu adalah cara-cara kita untuk melakukan proses penjaringan mahasiswa yang agar bagus ya. Tadi ada cara-cara yang sangat banyak. Ya. Oke, baik. Untuk Prof. Musahadi, apa prestasi atau pencapaian dari mahasiswa yang sudah pernah diraih dari fakultas, Prof? Ya. Tadi saya sampaikan ya sebagian ya, artinya memang kita ini banyak terlibat di dalam kompetisi-kompetisi olimpiade sains di berbagai negara, dan kita pernah menjadi memperoleh gold, kemudian juga pernah perak juga pernah gitu. Di Korea Selatan pernah, di Malaysia, di Turki gitu. Jadi banyak prestasi-prestasi kita itu, dan juga tidak hanya itu, prestasi dalam bidang olahraga, prestasi dalam pengembangan seni gitu ya. Intinya fasilitas untuk pengembangan diri tidak hanya secara akademik, tapi student interest. Jadi bakat dan minat mahasiswa di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang pengembangan kewirausahaan gitu. Kita fasilitasi sehingga mereka itu tidak hanya belajar secara akademik di Fakultas Sains dan Teknologi, tapi mereka bisa belajar terkait dengan life skills, keterampilan hidup. Keterampilan hidup supaya apa? Supaya mereka itu begitu lulus, dia memiliki banyak alternatif untuk pengembangan diri. Kalangan menengah di Indonesia ini kan tumbuh bagus ya, dan mereka bagi yang Muslim itu memiliki komitmen kepada keagamaan itu tinggi. Dan mereka itu segmen yang seperti ini umumnya pengen anak-anaknya itu tidak hanya menjadi saintis, tapi menjadi saintis yang memiliki karakter keislaman yang kuat. Nah, pilihannya ya Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang ini. Pilihannya itu karena di sini sekali lagi paradigma wahdatul ulum, tauhid pengetahuan atau kesatuan ilmu pengetahuan itu di sini diajarkan sains itu dan teknologi sesuai dengan program studi, tapi mereka juga belajar tentang prinsip-prinsip dasar agama. Jadi mereka belajar tentang fikih, tentang ulumul Quran,
tentang ulumul hadis, tentang akhlak, tasawuf. Sehingga dengan begitu pilihan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang itu adalah pilihan yang menjanjikan. Komplit ilmunya ya, Prof. Ilmunya komplit. Jadi mulai akademik sampai ke Islaman, spiritual ada semua ya, Prof. Prof, ada pesan mungkin kepada mahasiswa baru yang masuk di Fakultas Sains dan Teknologi, kira-kira apa yang ingin jenengan sampaikan? Iya, bagi yang belum bergabung dengan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang, monggo silakan bergabung, silakan dipelajari di website kami, dan bagi yang sudah bergabung, manfaatkan berbagai fasilitas yang ada di kampus, baik yang terkait dengan pengembangan akademik maupun pengembangan student interest, pengembangan bakat dan minat mahasiswa seoptimal mungkin. Ini penting dalam rangka menghadapi tantangan kehidupan ke depan yang semakin dahsyat ya. Perubahan luar biasa terjadi di depan kita, dan kemampuan kita untuk beradaptasi itu menjadi salah satu kata kuncinya untuk bisa sukses menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, untuk Prof. Muksin mungkin ada tambahan terkait pesan kepada mahasiswa? Saya kira para calon mahasiswa maupun para mahasiswa yang sudah diterima di UIN Wali Songo, saya ingin menyampaikan memasuki pendidikan, apalagi pendidikan tinggi, adalah satu ikhtiar untuk membuka berbagai macam kemungkinan positif bagi masa depan kita. Oleh karena itu, manfaatkan seluruh proses pembelajaran secara optimal, gunakan sarana akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh UIN Wali Songo Semarang untuk mengembangkan diri sehingga berbagai kemungkinan terbuka luas bagi masa depan saudara-saudara sekalian. Saya kira selamat bergabung di UIN Wali Songo Semarang, masa depan cerah menanti Anda. Baik Tribuners, itu tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Prof. Mushadi, dengan Prof. Muksin ya, selaku Wakil Rektor dan Dekan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo. Mungkin apa informasi yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau ini bisa bermanfaat untuk baik mahasiswa baru maupun calon mahasiswa yang akan mendaftar di UIN Wali Songo ya Pak ya. Jadi nantikan video selanjutnya di YouTube Tribun Jateng maupun media sosial Tribun Jateng, dan jangan lupa subscribe juga YouTube Tribun Jateng, atau di YouTube UIN Wali Songo ada YouTube Pak? Ada. Oh ada ya, silahkan. Mungkin ada beberapa informasi ya Pak yang disampaikan di media sosial maupun di YouTube UIN Wali Songo. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Tribun.